Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ahibbai habibati, sahabat dalam Quran dimanapun antum berada, kita coba lanjutkan pelajaran kali ini. Insyaallah tinggal beberapa bab lagi, tinggal 2 bab kalau tidak salah ya. 2 bab seperti yang bisa kita lihat di layar ya. Yang pertama ada beberapa istilah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah beberapa tanda pada mushaf Madinah atau Timur Tengah. Bisa kita katakan yang Rasulullah ini standar Madinah. Yang pertama, beberapa istilah dalam membaca Al-Quran ini sebetulnya sudah kita coba praktekkan di bab sebelumnya, ya di latihan di video sebelumnya. Bisa teman-teman cek ya, yaitu kaidah gharib ya, kaidah di luar di luar kaidah, bacaan di luar kaidah. Ini bisa dicek. Nah, untuk penamaannya ada di sini gitu. Yang pertama adalah al-ismam ya. Al-ismam. Subhanallah, ternyata saya belum screen ya. Nah, saya coba screen dulu. Nah, di sini ya. Beberapa istilah dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama adalah al-ishmam, yaitu menggabungkan 2 bibir seperti mengucapkan huruf waw ketika membaca Al-Quran. La ta'manna, manna. Secara prakteknya ya bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah al-imalah. Apakah al-ishmam ini hanya terjadi pada ayat ini? Ya dalam surah Yusuf ayat 11. La ta'manna. Secara bacaan, ejaan dia tidak merubah suara ya, hanya bentuk bibir saja. Kemudian al-imalah, fathah dibaca miring ke kasrah ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalam Al-Quran hanya ada ini? Ya, hanya ada al-imalah. Surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian at-tasheel yang berikutnya, yaitu hamzah dibaca pertengahan antara hamzah dan alif ya. Di sini. Ya, dengan hamzah yang ini ya. Jamiyyu wa arabi dalam surah Fussilat ayat 44 ya. Nanti selebihnya untuk ingin melihat prakteknya seperti apa bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada an-naql. Secara bahasa naql itu adalah memindahkan. Yaitu memindahkan apa? Memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya ya. Bismillah ya, bisalism. Di harakat kasrah ini aslinya milik hamzah ismu ya, tapi dinaqal, dipindah ke huruf lam. Bisalismul fusuqu ba'dal iman ya, ada dalam surah Hujurat ayat 11. Ya, kemudian saktah. Berikutnya ada sakta, berhenti sebentar tanpa bernafas. Pada ayat wajah, ini disebut dengan sakta. Itu biasanya ditandai dengan sin kecil di atasnya. Nah, ini ya. Kita coba kasih tanda sin kecil. Ada sin kecil. Ada di beberapa ya, tidak seperti latihan-latihan sebelumnya. Jika latihan sebelumnya hanya terdapat dalam 1 ayat, kalau saktah ini ada sedikit beberapa prakteknya. Wajah qayyima. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Biasanya sih kita mempraktekkan berhenti gitu ya, berhenti wajah baru kita baca qayyima. Karena ayat pertama sendiri sudah panjang gitu. Wa qila man raq. Apakah sakta ini harus dibaca berhenti sejenak ya? Kalau misalnya kita ingin wasol bagaimana? Boleh. Jadi kalau kita ingin wasol maka ya perhatikan huruf-huruf tersebut ada kaidah ilmu tajwidnya. Nun mati bertemu dengan ro maka di idghamkan ya, marraq. Tapi pada umumnya kita praktekkan saktahnya karena jarang gitu ya, jarang-jarang kita praktekkan saktah. Mimmarqadina hadza ya, nanya dipanjangkan, kemudian berhenti sejenak dan baca ayat. Kalla bal rona. Di sini huruf lamnya mati,
ya, dan kita berhenti sejenak baru baca huruf ro. Kemarin ada pertanyaan huruf lam, ada yang menyebutkan saya pernah mendengar dibacanya barro, boleh nggak? Boleh. Kalau kita wasol tanpa mempraktekkan sakahnya maka dibaca barro karena ada idgham gitu. Kemudian ya, yang selanjutnya ada nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah ini ya bisa dicatat, nun al-wiqayah itu rumusnya adalah apabila ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasl. Tanwin bertemu dengan hamzatul wasl, maka dia ada nun kecil di bawahnya dan nun tersebut berharokat tanwin, berharokat kasrah ni gitu. Di sini juga ada ni ya. Jadi kalau ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasl maka dia dibaca hadirkan nun kecil ya. Nuhuni ba'nahu, nuhuni ba'nahu, lumazati nilladhi. Apakah hanya 2 ayat ini? Tidak, ada beberapa ya. Nun wiqayah ini ada beberapa dalam ayat Al-Qur'an. Misalnya yauma idzinil ya, ada misalnya dalam surah Al-Kahfi itu juga ada ya. Qaryatinis tata'am. Di situ yang penting rumusnya adalah apabila tanwin bertemu dengan hamzatul wasl, maka hadirkan nun kasroh kecil di bawahnya. Kemudian yang terakhir di sini ada ayat as-sajdah. Ayat as-sajdah yaitu ayat sajdah ini adalah apabila kita temui gambar seperti gambar masjid gitu ya. Gambar masjid ada yang bilang gambar sajdah, maka salah satu sunnahnya ya membaca doa sajdah ya. Kemudian kita bersujud di ayat tersebut ya. Di antaranya ayat sajdah ini ada dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21, As-Sajdah ayat 15, An-Najm, ya Al-Alaq, Fussilat, dan surah Furqan. Ada 14 tempat ya. Nah, ini kaidah beberapa istilah dalam membaca Al-Qur'an. Untuk prakteknya bisa dilihat, bisa dicek di video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.